Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septika Erlanda, NPM 1811100009. Di sini saya memenuhi tugas UTS pembelajaran matematika di SD atau MI. Bagaimana hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk peserta didik, yaitu hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk peserta didik, ialah ketika dia disuruh oleh ibunya pergi membeli gula di warung. Tentu ibunya memberi uang sebesar Rp10.000. Lalu harga gula tersebut Rp4.000. Lalu si anak tersebut atau peserta didik tentu dia akan tahu sisa uang kembalinya berapa ketika mengetahui total belanjaannya. Seperti itu. 2. Model pembelajaran PBL merupakan konsep pembelajaran yang dapat digunakan dalam merangsang siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Dari penjelasan tersebut, bagaimana langkah Anda sebagai guru dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran tersebut agar tujuan dalam merangsang berpikir tingkat tinggi dapat terwujud? Dijawab dengan melibatkan suatu kasus yang nyata. Tahap ke-1 yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Hal ini sangat penting untuk dapat mengetahui pembelajaran yang akan dilakukan. Contohnya, guru mengajukan fenomena atau terkait pola motivasi peserta didik dengan menyampaikan kegunaan praktis dan pemahaman peserta didik terhadap penerapan pola yang dipergunakan untuk menduga atau membuat suatu generasi atau kesimpulan. Yaitu guru memberikan masalah terkait penerapan pola bilangan, yaitu peserta didik diminta untuk memperkirakan berapa banyaknya kursi yang dibutuhkan untuk pertunjukan di gedung. Jika disusun kursi yang dirancang dalam suatu gedung pertunjukan tersebut terbentuk trapesium sama kaki. Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Tahap ini aktivitas utama guru adalah membantu peserta didik untuk belajar yang berhubungan dengan masalah yang diberikan. Guru memberi beberapa kelompok yang dibutuhkan 4-6 orang. Lalu guru memberi tugas kelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan melalui diskusi kelompok. Guru memberi kesempatan kepada kelompok untuk membaca buku peserta didik atau sumber lain atau melakukan penyelidikan guna untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diberikan. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan secara individu maupun per kelompok. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik dalam memecahkan masalah melalui penyelidikan individu maupun kelompok. Guru meminta peserta didik untuk melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi terkait banyaknya kursi yang dibutuhkan dan banyaknya kursi yang dipakai. Guru membimbing peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis dan mencari sumber masalah yang diberikan yang dibutuhkan dalam menyusun barisan kursi. Tahap keempat, mengembangkan dan mensajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru dapat membimbing peserta didik mengembangkan hasil penyelidikan dan meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil penemuannya. Guru meminta peserta didik untuk mengembangkan hasil penyelidikan menjadi bentuk umum atau rumusan umum, yaitu berapa banyaknya kursi yang dibutuhkan jika terdapat barisan. Guru meminta perwakilan kelompok
untuk memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi dan memberi pendapat terhadap presentasi kelompok. 5. Tahap kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru memandu atau memfasilitas peserta didik untuk menganalisa atau mengevaluasi yang diperoleh kegiatan pelajaran, yaitu guru soal nomor 3 yaitu buatlah suatu konsep pembelajaran yang mengaitkan dengan PMRI terutama di kelas rendah. Bisa dijelaskan secara lisan, yaitu cara memberikan gambar pohon, ikan, menyuruh siswa menghitung berapa banyaknya ikan yang ada. Soal nomor 4. Cobalah Anda buat suatu lagu pembelajaran guna mengenalkan bilangan kardinal dan bilangan ordinal kepada siswa. Oke, di sini lagunya lagu Neckermann tapi diganti dengan bilangan kardinal dan ordinal. 1, 2, 3. Bilangan kardinal itu 0, 1, 2, 3. Bilangan ordinal itu 1, 2, 3. Itu semua bilangan kardinal dan ordinal. Tuk titak tituk titak tituk, suara bilangan kardinal dan ordinal tak titak tituk titak tituk. Soal nomor 5. Buatlah konsep pembelajaran di kelas guna mengenalkan tentang penjumlahan, pembagian, dan perkalian kepada siswa, khususnya di kelas rendah. Dijawab dengan memberikan simulasi ya. Ya, di sini Ibu akan mengajarkan apa itu penjumlahan. Ya, di sini Ibu mempunyai 3 pena di kanan, 3 pena di kiri. Jadi kalau Ibu gabung, semua pena ada 6. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Itu penjumlahan. Kalau perkalian yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena 2 ditambah 2 sama dengan hasilnya 6. Itu jadi perkalian 2 dikali 3 sama dengan hasilnya 6. Kalau pembagian itu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena pembagian itu setiap kalian bagiin itu 3. 2, 3. Jadi hasilnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terima kasih.